Seorang petani rela membuang harga dirinya demi membahagiakan wanita cantik yang sangat dicintainya. Petani ini tahu bahwa gadis yang dicintainya adalah seorang pelacur yang sudah tidak percaya dengan seorang pria manapun. Film ini sangat romantis dan berpotensi membuat air mata mulai berjatuhan melihat perjuangan ketulusan cinta dari seorang petani. Kali ini, film tontonan akan menceritakan sebuah film yang berjudul Redeeming Love. Di awal film, kita melihat wanita muda bernama Angel. Ia baru saja selesai melayani salah satu pengembara yang berhasil mendapatkan undian. Sementara di bawah banyak sekali pengembara lainnya yang antusias menunggu hasil undian selanjutnya dari pemilik rumah bordir ini yang bernama Duchess. Di tempat lain, di pelosok hutan yang jauh dari kota, kita melihat seorang pria bernama Michael. Ia seorang diri sedang melihat domba-domba miliknya, memberi makan, membajak lahan, meratapi kesedihannya sebagai seorang petani. Setelah itu, Michael berangkat ke gereja terdekat. Ia memohon agar dalam waktu dekat ini bisa diberi petunjuk dan dipertemukan dengan wanita yang bisa diajak berbagi dan bisa dijadikan pendamping hidup. Setelah meminta petunjuk, Michael kembali mempersiapkan buah hasil panennya. Ia akan membawanya ke kota dan menjualnya di sana. Setelah tiba di kota, fokus Michael tiba-tiba dialihkan oleh kecantikan Angel. Merasa penasaran, Michael langsung bertanya, siapa gadis itu? Pemilik toko memberitahu kalau gadis itu adalah gadis terbaik di Barat Rookies. Tapi sayang, ia adalah seorang pelacur. Michael di sini tetap terpesona dan terus menatap Angel dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu meyakini jika Angel pasti adalah jawaban dari doa-doanya. Ketika Michael hendak kembali, secara tidak sengaja ia melihat Angel dari balik jendela. Seketika, tatapan itu disamarkan cahaya matahari sore oleh cinta pandangan pertama. Makin menggebu-gebu, Michael di sini langsung mengorbankan hasil penjualan buah tadi dan mendatangi rumah bordir hanya untuk menemui Angel. Angel pun langsung menyambutnya masuk ke dalam kamar, sebagaimana ia akan melayani setiap laki-laki. Tapi Michael datang ke sini hanya untuk mengajak Angel ngobrol dan ingin mengenalnya lebih dekat. Tapi kata Angel, kau sangat bodoh. Lihat aku sekarang, mari kita. Namun kata Michael, akan lebih baik jika aku menikahimu dan membawamu pergi dari sini, karena itulah hidup yang pantas. Tapi Angel malah tertawa lalu berkata, jika kau adalah pelamar kelimaku minggu ini. Keesokan harinya Michael datang lagi hanya untuk mengajak Angel ngobrol. Michael terus menatap kecantikannya dan menggetarkan jiwa. Tapi Angel malah berkata jika obrolan ini cukup melelahkan dan tidak berarti. Tidak ada kejadian apa-apa hingga waktu Michael pun habis. Tiba keesokan harinya sebelum bekerja, Angel dan wanita lainnya sedang makan bersama sambil minum susu. Sampai pada akhirnya tiba waktunya Angel kembali akan melayani seseorang yang ternyata adalah Michael. Angel merasa sudah sangat bosan dengan pertemuan seperti ini. Makanya Angel langsung mengajak Michael. Tapi Michael menolak. Lalu berkata, kita harus menunggu sampai itu berarti bagimu. Mendengar itu, Angel malah emosi. Lalu melontarkan kata-kata yang membuat hati Michael terluka. Keesokan harinya, entah kenapa Angel mendatangi ruang Duchess pemilik rumah bordir ini. Angel mendekatinya dengan tatapan sinis. Emosinya tiba-tiba meluap melihat Duchess. Duchess dengan santainya makan sendirian. Padahal di balik semua itu, ia hanya memanfaatkan gadis-gadis cantik dan menjadikannya sebagai pemuas lelaki di sini, termasuk Angel. Michael yang mungkin sudah mengalami kontak batin terhadap sosok Angel tiba-tiba bangun dari tidurnya, merasa jika Angel sedang tidak baik-baik saja di sana. Hingga keesokan paginya, Michael langsung turun dari gunung untuk menemui Angel. Yang pada kenyataannya, Michael terkejut saat melihat wajah Angel bonyok efek pukulan karyawan Duchess semalam. Michael perlahan mengambil tangan Angel, kemudian Michael langsung mengajak Angel menikah dan memberinya cincin pemberian ibunya. Antara sadar atau tidak sadar, Angel di sini telah menerima Michael menjadi suaminya. Setelah keduanya sepakat, Michael pun kabur membawa Angel menuju rumahnya di pegunungan. Keesokan paginya di rumah Michael, kita telah melihat Angel baru bangun dari tidurnya. Michael baru datang dari luar kemudian mengambil kayu bakar dan langsung menyambut Angel. Layaknya sang bidadari yang dicintai bukan karena kecantikan atau memandang profesinya melainkan ketulusan hati. Melihat saat Michael mengambil Angel pakaian ganti milik adiknya yang bernama Tess. Tess adik Michael ternyata sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Michael mulai mendekap Angel yang masih belum sembuh total. Tapi entah kenapa, Angel di sini malah mengembalikan cincin pemberian Michael. Lalu berkata, jika pernikahan ini sudah berakhir detik ini juga.
Menurut Angel, pernikahan hanyalah sebuah perbudakan. Singkat cerita, 3 minggu kemudian di mana kondisi Angel sudah kembali normal, dan saat ia melihat Michael sedang sibuk di luar, Angel pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sini menuju rumah bordir milik Duchess. Lalu Michael yang sudah kembali langsung menyadari jika Angel kabur dari rumah. Ia pun langsung menyusulnya. You don't own me. Need water. That way's paradise. 19 more miles. Duchess and McGowan waiting for you at the end of the road. That way is home 1 mile downhill. Fire, food, and your husband. Ternyata Angel tidak sanggup melanjutkan perjalanannya, lalu memilih kembali ke rumah Michael. Angel datang dalam kondisi pincang dan Michael langsung mengambilkan ia makanan. Bahkan, saking tulusnya Michael mencintai Angel, Michael datang dan membuka sepatu serta kaos kaki Angel. Lalu Michael membilas kakinya yang sudah melepuh akibat menempuh perjalanan bermil-mil jauhnya. Melihat perlakuan Michael, Angel sedikit terharu dan mungkin sudah mulai percaya jika cinta Michael memang benar-benar terhadapnya. Keesokan harinya, Angel mulai memperhatikan kegiatan sehari-hari Michael. Lalu sesuai janji Michael dari awal, jika dirinya akan menyelamatkan Angel dari rumah bordir serta akan memberinya kehidupan yang layak di sini. Maka lihat bagaimana cara Michael menghujani Angel dengan cinta serta kasih sayang. Di malam hari, mungkin karena Angel merasa berhutang budi, ia pun menggoda Michael. Lalu mengajak Michael, Tapi lagi-lagi, Michael menolak dan membuat Angel agak jengkel. Karena kata Michael ini bukan persoalan hutang, tapi ia tentang ketulusan. Menjelang fajar, Michael membangunkan Angel dan mengajaknya ke sebuah tempat. Tapi Angel tidak mau karena takut dan masih gelap. Tidak putus asa, Michael terus berusaha mengajaknya sampai pada akhirnya Angel menuruti ajakan Michael. Dan mereka berdua pun berangkat melewati hutan-hutan sambil bergandengan tangan. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di lokasi tujuan. Sambil menunggu datangnya keindahan itu, Michael mengajak Angel duduk berdampingan di atas pohon tua. Hingga sekarang perlahan matahari pun muncul menyinari mereka. Dan saat inilah tatapan Angel menjadi sangat tajam, membuat Michael semakin cinta kepadanya. Merasa ini sudah tiba waktunya, Michael pun langsung mengajak Angel kembali ke rumah. Dan saat inilah, Michael sudah benar-benar ingin mengajak Angel. Di sini Michael kedatangan tamu dari luar kota bernama Paul. Di mana si Paul ini adalah suami dari almarhum Tess, adik Michael. Dengan bahagia, Michael langsung memberitahu jika dirinya telah menikah. Dan Michael memperkenalkan Angel kepada Paul. Lalu ketika Paul melihat Angel, ia langsung melongo melihat kecantikannya. Tapi pada suatu hari Paul telah mengetahui jika ternyata si Angel ini adalah seorang pelacur. Paul merasa kecewa seolah tidak menerima kenyataan. Lalu Paul mendatangi Michael dan berkata, "Kenapa engkau menikahi seorang sampah?" Tak terima Paul berkata kasar, Michael langsung memukulnya. Keesokan harinya Paul sedang bersiap kembali ke kota. Lalu entah apa yang ada di pikiran si Angel, ia datang menahan Paul karena ingin ikut ke kota. Ia mau kembali ke rumah bordir milik Duchess katanya. Dengan terpaksa Paul memberinya tumpangan, lalu mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan Michael. Di sepanjang perjalanan, Paul dan Angel hanya duduk berdua tanpa ada obrolan sama sekali. Sampai pada waktunya mereka singgah untuk istirahat di tengah-tengah hutan. Namun anehnya, Paul di sini terus menatap Angel, seolah ada sesuatu yang diinginkan darinya. Sampai pada akhirnya, Paul berkata kepada Angel, "Kau berhutang dalam perjalanan." Angel yang sangat paham apa yang ada di pikiran Paul, saat itu langsung berdiri mengajak Paul di belakang batu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua telah tiba di kota. Angel langsung mendatangi rumah bordir milik Duchess. Namun di luar dugaan, rumah bordir itu telah terbakar. Seseorang mendatangi Angel, kemudian ia memberitahu semuanya jika Duchess serta wanita-wanitanya tidak sempat terselamatkan akibat kebakaran sekitar 5 minggu yang lalu. Kemudian ia mengajak Angel ke tempatnya, yang ternyata ia adalah pengelola rumah bordir baru di tempat ini. Angel pun diajak bergabung ke rumah bordir tersebut, dan Angel terpaksa menerima tawaran itu karena Angel tidak tahu lagi harus kemana. Baru 1 hari Angel bekerja, ternyata Michael sudah datang mencarinya. Michael yang sudah kedua kalinya membawa kabur si Angel hanya bisa menahan air matanya dalam perjalanan pulang. Belum lagi Michael di sini telah mengetahui jika Paul telah berkhianat melakukan hal senonoh kepada Angel saat membawanya pulang ke kota waktu itu. Pada intinya Michael sangat kecewa
merasa hatinya seakan-akan diiris-iris dengan pisau. Namun ia tidak bisa menyalahkan kenyataan, apalagi menangis di hadapan Angel karena ia adalah pria sejati oleh pilihannya sendiri. Setelah sampai, barulah Michael mengasingkan diri dalam gudang. Air matanya pun tak terbendung dan ternyata Angel melihatnya. Mau bagaimanapun, Michael selalu memaafkan Angel dan sepertinya saat ini Angel sudah mulai membuka hati dan sudah mulai jatuh cinta dengan sosok Michael. Bahkan Angel di sini menceritakan masa lalunya yang amat sangat kelam. Dirinya telah kehilangan sang ibu saat ia masih kecil, di mana ibunya dulu juga berprofesi seperti dirinya. Makanya Angel ini lahir di luar nikah dan hal itu membuat dirinya trauma oleh laki-laki. Michael yang mendengar itu merasa tidak putus asa untuk membahagiakan Angel. Sampai suatu ketika saat mereka berdua sedang menanam jagung, Michael mulai berharap akan diberi keturunan. Namun di sini Angel berkata jika dirinya sudah tidak bisa melahirkan lagi karena dulunya ia sempat hamil. Namun seorang dokter memastikan jika hal itu tak akan pernah terjadi lagi oleh dirinya. Mendengar hal itu, rasa cinta Michael tidak berkurang sedikit pun. Lalu memberitahu Angel jika keajaiban akan selalu hadir. Barulah setelah itu mereka berdua kembali mendatangi puncak bukit, di mana kali ini mereka ingin melihat matahari terbenam sambil di atas sana. Beberapa hari kemudian, Angel yang lagi-lagi merasa kalau Michael memang lebih pantas dengan wanita lain. Akhirnya Angel pun memutuskan untuk kabur dari Michael lagi. Sebelum kabur, ternyata Angel meninggalkan selembar surat untuk Michael. Suratnya berisi kalau dia terpaksa meninggalkan Michael demi kebahagiaannya. Setelah membaca itu, Michael tidak mengejar Angel karena menurut Michael itu adalah pilihan Angel. Beberapa bulan kemudian setelah ditinggal Angel, ternyata Michael masih belum bisa move on. Paul, saudara ipar Michael, merasa kasihan dengan keadaan Michael. Akhirnya memutuskan untuk mencari Angel. Singkat cerita, akhirnya Paul menemukan Angel. Paul yang sebelumnya menghina dan merendahkan Angel, saat itu pun langsung meminta maaf karena selama ini Paul salah menilai Angel. Dan Paul memohon kepada Angel agar dia bisa bersama dengan Michael lagi. Tapi Angel pun bilang kalau Michael lebih baik bersama dengan wanita lain. Karena Angel merasa dia tidak memberi keturunan untuk Michael. Tapi Angel yang merasa kalau dia masih mencintai Michael, dan juga Angel merasa Michael adalah satu-satunya pria yang mau berkorban untuk dirinya. Akhirnya Angel memutuskan untuk kembali bertemu dengan Michael. Angel pun meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Dan juga bilang kalau dia sangat mencintai Michael. Angel juga memberitahu nama aslinya, di mana sebenarnya nama asli Angel adalah Sarah. Singkat cerita, mereka berdua hidup bahagia dan beberapa bulan kemudian akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak. Dan film pun selesai. Buat semua yang suka banget sama film tontonan, langsung aja untuk request film-film yang pengen banget aku ceritain, langsung aja like, comment, and subscribe. Ketemuan di film yang akan datang ya. See ya.